أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أجرنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اللهم نور بكتابي أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأكد به رزقك وقوي به جناننا واسع به فهمنا وحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك فهم النبي قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين ووضعوا يده على حاضرته على خاصرته لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل محتصرا رواه شيخان والمرأة في ذلك كالرجل كما ذكره في شرح المحزب إلى بسم الله الرحمن الرحيم. Dan dimakruhkan orang akan meletakkan tangannya seseorang ala khasiratihi di atas pinggangnya seseorang. Jadi ini menyangkut dengan urung sembahyang. Dan dimakruhkan orang akan meletak tangannya orang yang sembahyang ala khasiratihi di atas pinggangnya orang yang sembahyang. Bahkan makruh li hadisi Abi Hurairah karena hadis Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang ianya Nabi ayusalliyar rajul oleh bahawa salatlah oleh orang laki-laki muhtasiran hal keadaan orang laki-laki yang salat itu muhtasiran orang yang meletakkan tangan di pinggang. Hal keadaan laki-laki yang salat itu yang meletakkan tangan di pinggang. Rawahu Syaikhani telah meriwayat akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Telah meriwayat akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi taulang dilikat becut, dilikat kemakruhan di dalam salat adalah meludah kepada pihak hadapan ataupun meludah ke samping kanan. Jadi, pengaruhnya adalah orang yang sembahyang makruh terhadap orang yang sembahyang geludah leganya rat pihak depan, rat kedra dan rat pihak kanan. Dibancit geludah leganya dan rat pihak kiri. Karena memang leganya disebutkan di dalam hadis. Toh hadis pegah apabila sidra orang dalam sembahyang maka orangnya nyan adalah sedang bermunajah kepada Allah. Maka baik yang meludah rat ke dan baik yang meludah rat samping kanan. Hang gebi meludah rat ke dan hang gebi meludah rat samping kanan. Teman pakan moyo tekedi rat ke hang gebi bukan hang gebi meludah rat samping kanan. Karena hinan na malaikat pencatat amal kebaikan. Maka untuk pemulia malaikat yang mencatat amal kebaikan hanggebi meludah sebelah kiri. Hanggebi meludah sebelah kanan karena engkai sambung je. Hanggebi meludah sebelah kanan karena nama malaikat pencatat amal kebaikan. Dia meludah sebelah kiri. Kan? Nyan surah nyan tungku bakon masjid. Menya masjid cik hari meludahlah masjid baik dari pihak kanan, baik dari pihak kiri maupun dari pihak depan. Pokoknya aturan dalam masjid maka diharamkan meludah.
Bahkan tersebut dalam hadis al-bazaku fil masjid khati'ah. Hinan Hanabi baru. Meludah di dalam masjid itu dosa. Wa kafaratuha, dendanya meludah dalam masjid itulah dafnuha, tanamnya ludah. Meludah dalam masjid hukumnya dosa. Cuman untuk keampunan kiban. Maka untuk keampunannya adalah menanamkan ludah tersebut. Berarti menyebab masjid royok karena pakai keramik sama dengan membersihkan. Cuman kibancit cik ludah dalam masjid. Nyo ingat. Bal yabsuku fi tarfi saubi min janibil aisar. Akan tetapi meludah pada ujung pakaiannya daripada pinggirnya yang kiri. Jadi kalau kita salat di dalam masjid, maka meludahnya adalah kalau seandainya memang air liur sudah berkumpul, meludahnya kepada pihak kiri bukan kepada lantai. Kalau di masjid, hojit, bak baje. Berarti pada ujung baju daripada pihak kiri. Itu baju yang ludah. Biar ada kena bak masjid. Jangan sampai meludah ke dalam masjid. Makanya meludahnya ke pakaian. Kami seperti ujung kam, bukan lengan. Lengan. Olian wabasku wabazak logatani. Wabaskun logatani bimakna. Sedangkan basak dengan bazak itu dua logat, dua bahasa dengan satu makna. Makanya al-basak juga ludah maknanya. Dalam hadis disebutkan al-bazak. Al-bazak itu juga ludah. Kan? Jadi lagi kan. Kemudian dimakruhkan terhadap orang yang melakukan salat adalah meletakkan tangannya di atas pinggang. Awak ada sembahyang kan baik dah duduk jarak pinggang tu. Allahu akbar. Ada sembahyang. Anggebi ya, makruh hukumnya. Yang sunnah meletakkan jarak pada di atas pusat di bawah dah. Di atas pusat di bawah dada, tangan kanan di atas tangan kiri lebih condong ke arah kiri sedikit. Kenan ke duduk. Makanya baik kena sembahyang. Maka makruh hukumnya lepuhkan hari boleh makruh. Kenapa demikian? Karena ada hadis. Hadis Abi Hurairah. Itu hadis Nabi SAW melarang orang laki-laki melakukan salat yang tangannya diletakkan di pinggang. Nya uragamku yang adalah uragam. Berarti dilarang oleh Nabi uragam sembahyang jarognya berarti bak pinggang yang dilarang oleh Nabi. Yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iban Hana yang sunnah di atas pusat di bawah dada sedikit condong ke kiri sedikit kan kena ino tak batut lagi peletakan di amanan kiban menyokah hana sunnah makruh seandainya berarti tak pubut berarti yang menyalahi dengan sunnah maka makruh amanan kah nyan ban cuma urinang kiban dalam hadis disebutkan uragam orang laki-laki yang melakukan salat dilarang oleh Nabi meletakkan tangannya di pinggang. Perempuan wal mar'atu fi zalik dan bermula perempuan pada demikian karrajul itu sama seperti orang laki-laki kama zakarahu fi syarhil muhazzab sebagaimana barang telah menyebut Imam Nawawi akannya barang di dalam kitab Syarah Muhazzab. Jadi urinang juga menan. Urinang juga lagian. Berarti urinang baik sampai lagian buat lagi sembahyang kajar buat pinggang. Allahu akbar pram dia buat pinggang. Baik menan. Baik menan. Yang makruh hukumnya. Makruh. Jaro di pinggang untuk sembahyang makruh. Lagian yang kagak sebut le Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhazzab pak
bak surah urang inang. Ya. Kan? Mamu yang bak ruagam kajilah adalah hadis. Berarti urang inang juga lagi ya. Teman pakan ku makruh mendekalan. Ya, punya ino nak pegah alasan. Meletakkan tangan di atas pinggang saat melakukan sembahyang hukumnya makruh pakan li'annahu fi'lul yahudi karena itu merupakan perbuatan orang Yahudi. Allahu akbar, paham. Itu perbuatan orang Yahudi. Ha, wa qila fi'lu syaitan. Ada sebagian ulama mengatakan meletakkan tangan di pinggang itu perbuatan syaitan. Kenapa perbuatan syaitan? Li'annal iblisa nuzida minal jannah kadzalika hakau fi syarah Muslim. Karena iblis saat diturunkan daripada syurga seperti demikian. Allah Ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau sujud sehingga diturunkan daripada syurga. Watai putran daripada syurga anggalan hayah kelakuan daripada iblis ya, meteng gitu ya, meteng angkuh meteng angkuh ya. Ikut sini cuma le. Akhirnya untuk tak anyo kan buku ini batu kami. Ini rumah ya. Ya. Ya tu. Hana. Itu menyoba long kan pas sejak tu kami tu dapat buku izin pakaian. Juga pakaian tu boleh. Ya. Ya. Senang. Ya. Jadi yang kemudian menyokun sebagian ulama nyan puduk jaro di atas pinggang nyan buat syaitan karena iblis awatai geputren daripada syurga yang kelagayan keadaan ji. Lagih nyan berarti kelakuan ji. Nanti sira ajak ji ataupun kelakuan ji puduk jaro di pinggang. Timbung lah. Kaya kan? Nyan lagayan yang ka hikayah dalam syarah Muslim. Teman nakun kilam li'annahu fi'lul mutakabbirin karena sesungguhnya perbuatan demikian itu perbuatan orang yang takabur. Orang yang takabur ya. Ya kan? Perbuatan orang yang takabur dalam artian meletakkan tangan di pinggang itu perbuatan orang yang takabur. Makanya makruh bila dilakukan dalam sembahyang. Makanya baik sampai lagi anayo. Mamunya tekri na niat memang untuk pumbung-bung roh tu jika hari nanti. Dia semata-mata. Bahkan dalam hadis aku dalam Sahih Ibnu Hibban tu hadis al-ikhtisaru fi sholati rahatu ahli nar. Ikhtisarnya bukan makna ringkas ino. Ikhtisarnya memang istilah. Menyatakan dalam kamus ikhtisar itu adalah meletakkan dua tangan di pinggang ataupun meletakkan salah satu tangan di pinggang. Mana ikhtisar. Makanya ikhtisar di dalam salat, meletakkan tangan di pinggang dalam salat, rahatu ahli nar itu istirahat ahli neraka. Hadis. Peduk jara bak pinggang awat sembahyang dan merupakan istirahat orang ahli neraka.
Makanya beg bubut. Dia fikirnya kan bukan betul dah kan. Tapi efek sampingnya besar. Kah? Ya. Ini ada pertanyaan? Kah? Kemudian wal mubalaghatu fi khafdir ra'si fi ruku'ihi, dan dimakruhkan akan bersangatan pada meringankan kepala pada ketika rukuknya orang yang salat. Pada ketika rukuknya orang yang salat. Kenapa demikian? Li mujawazatihi akmalahu, karena melampauinya orang yang salat akan yang paling sempurnanya rukuk. Yang paling sempurnanya rukuk yang alladzi huwa fi'lun nabi. Dianya alladzi itu perbuatan Nabi SAW. Daripada teman perbuatan Nabi, min taswiyati dhahrihi, daripada menyamakan, meratakan punggungnya Nabi, wa unuqihi, dan lehernya Nabi, kama taqaddama, sebagaimana barang yang telah lalu ianya barang. Sebagaimana barang yang telah lalu ianya barang. Jadi makruh di dalam sembahyang iaitu berat tanpa meniup ulai di ketika rukuk. Di ketika rukuk ulai sujud kedeh uyuk. Berat dan makruh hukumnya. Pakan makruh karena melewati yang paling sempurna rukuk. Yang paling sempurna rukuk itulah yang kau sebut Nabi. Menyamakan punggung dan leher. Kan punggung ruang. Menyamakan punggung dan leher. Jadi berata lagi papun kena. Lagi apa? Lagi papun. Maka oleh karena demikian, menyokon memang karena keodoran ataupun karena cacat, baik sampai kudih sujud. Ada orang mana karena memang kiban dekun keiang gigak nyan kah nagat pahle, jadi sujud kudih. Ataupun model orang cit tolong orang han depat le ji. Kan hati depat le tolong orang kamu no. Tak cukup. Jadi ada depat kan han depat tadi benar rumah berdepan. Yang lain cerita. Maka yang sunnah di ketika rukuk adalah yang paling sempurna rukuk bersama leher dengan ruang ataupun punggung. Makanya ketika kepala lebih rendah, berat dan pemiyup ulai atau rukuk, nyan kamu balaghah lagi nyan makruh hukumnya. Makruh. Pakai makruh karena kamu menyalahi dengan but yang sempurna. Karena kami menyalahi but yang sempurna. Makanya ube yang ketentuan lagi yang mentang bet tambah li. Dia kata tambah tu kamu tambah god. Kamu tambah hana god. Kan? Wal mubalaghatu wassalatu fil hammami. Dan dimakruhkan akan salat di dalam kamar mandi. Makruh sembahyang dalam kamar mana? Dimakruhkan akan salat dalam kamar mandi. Wa minhu, dan sebahagian daripada kamar mandi itu masalkhahu, tempat gantinya, kamar ganti. Punya bahasa katanya kamar musalin. Hai kamar ganti bajai. Hai lagi kamar mana cik ji. Kamar bersalin kan maksud melahirkan. Bukan kamar bersalin melahirkan. Makna kamar bersalin ganti bajai. Jadi tunggu dalam kamar mana yang makruh sembahyang?
Makruh sembahyang dalam kamar mano. Makna hino makruh, ayo kan? Nanti nak pegang ke alasan makruh pakan. Pakan makruh de sembahyang dalam kamar mano. Yang nak pegang alasan tu ke. Hoka. Tak kalian jelas sampai? Makwa syaitan tempat main syaitannya. Bakal mana? Makanya makruh. Teman punya terkedi bunuh cik atau nadi teman dia kah boleh pegah le. Nyo kena pegah kamar mana yang le. Kamar mana yang le. Kaya kan? Tapi tak sembahyang inat. Yang hukumnya makruh. Menyino langsung juga sebuah hadis. Karena sabda Nabi SAW, al-ardu kulluha masjid. Bermula bumi, tiap-tiapnya bumi itu masjid. Kemana masjid? Tempat dia sembahyang madu. Ubena bumon kupat mentang. Tanahnya dari ufuk timur hingga ufuk barat. Maka itu boleh ataupun bisa dijadikan sebagai tempat solat. Illal maqbarah wal hammam. Kecuali bak kuburan dan bak kamar mano. Ialah hadis. Kayak makruh. Sembahyang dalam kamar mano makruh. Kah? Mungkin tak pegang alasan, pakai je alasan. Karenanya makwa syaitan, tempat syaitan. Makwanya tempat. Kayaknya ada makwa kan, tempat mana di. Tempat syaitan. Mau tamano langkah mano, ayo kan? Karena ini tempat syaitan, tak mula lah dia kata. Enggak bahaya. Syaitan ciri main ji bab tempat mano. Ini tempat ji. Budak-budak tak mula lah. Kakak. Makanya hanjut walaupun dalam keadaan tidra, mano dalam keadaan telanjang tidak boleh kecuali karena hajat. Tasud berarti kolor-kolor mandum baje-baje untuk tamu uwat, kan? Kalang mesti kasih mete bukan kasih on tebai. Buat semete. Jadi untuk tak uwatnya enggak boleh. Tapi nah tu apa yang naik lehnya apa? Untuk kadar hajat. Selebihnya tidak boleh. Makanya punya untuk hajat boleh. Untuk hajat boleh. Ya benar. Ataupun alasan yang lain karena hinan biasa dan najis. Bak kamar mano? Makanya hang gebi makruh hukumnya. Ya? Ka. Olian wat tariku. Dan dimakruhkan akan salat pada wat tariqi di jalan. Sembayang bak jalan ku makruh. Ini punya degedi pok motor kali makruh kan. Kaharim. Ino yang kena pegah ino bak jalan yang aman. Punya degedi sembayang bak jalan memang tengok tu ipok 5 ton jika harimnya. Nyan ka campakkan dro ke dalam kebinasaannya. Ka pegat-pegat buatnya. Ayo kan? Ino yang kena pegah ino. Ino yang hanya sampai truk tingkatannya. Takkan juga sampai jalan nak pegah. Sembayang sampai jalan, biar tu jalan ni kena pegah. Ayo kan? Takkan bak jalannya bak tempat lalu manusia. Kamu sembayang ada jalan, gimana sembayang ada jalan? Yang terima pikahan lah buatnya. Jangankan ada sembayang ada jalan, mutung mentang lebih berdua ada jalan. Macam mengganggu orang. Karena yang jalan pun beruntung nang, ya kan? Kami ada punya kalian gede. Makanya kita kepegah ino pada tempat lalu lalang manusia. Mungkin maksudnya adalah sampai jalan. Ataupun jalan raya. Dan sembahyang itu hanya mengganggu dengan orang-orang je. Punya ketika permasalahan mengganggu dan dikhawatirkan mati ipok 5 tahun ataupun kenderaan-kenderaan lain jika haram. Kan? Makanya kepegah ino wataikun makruh salat jalan adalah tempat lalu pada waktu lalu. Mana pada waktu lalu memang bawa hotel jauh orang. Mam yang digede mana? Jalannya jalannya nanti. Jalannya. Apa dengan sembahyang? Man salat lalu kan? Buih lalu. Anak makruh. Benar.
Jadilah yan ku. Yan kan? Ka. Olian wal madbalah. Dan dimakruhkan akan solat pada madbalah. Madbalahnya artinya maudhi'iz zabli, tempat kotoran. Nya madbalah. Tempat najis. Tempat kotor, tempat najis. Nya makruh juga sembahyang inat. Nya bukan makna sembahyang najis, sembahyang najis kahansah le. Nya buat tempat kotor, tempat-tempat kotoran yang memang tak beraju mana. Tempat kotoran dah sembahyang dia bukan ada kotoran. Tapi dikhawatirkan tu kena kotoran. Kerana lagi. Makanya hinalah makruh buat tempat kotoran. Olian wal kanisah. Dari makruhkan akan sembahyang pada gereja. Pada gereja. Makruh sembahyang ku buat kanisah. Bukan buat kanisah. 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 Gereja. Makruh. Kah? Olian wa atnil ibil. Dan tempat unta. Artinya apa mana tempat unta? Huwa al-maudhi'il ladzi, tempat alladzi yang menuju kepadanya tempat al-iblu oleh unta. Tanhi ilaihil iblu, tempat alladzi yang menuju kepadanya tempat oleh unta. Asyaribah, yang meminum, yang ingin minum ianya unta, syai'an akan sesuatu, fasyai'an maka sesuatu, ila antajma'a, hingga bahawa berhimpun ianya unta, kullaha, tiap-tiapnya unta, fihi pada tempat, fatusaku ilal mar'a, kemudian diparuh, ini bahasa Aceh, bahasa Aceh apa diparuh? Dihalau. Kemudian dihalau akan ianya unta kepada tempat gembala. Nyan gekun dengan atul ibil. Jadi makruh dan sembahyang tungku bak tempat yang unta dimusapat kenan untuk IJI. Ijek berarti ia bacu musapat menu kenan. Kemudian hotel kami impun mendum di, ya kan? Mengeparuh untuk kedai tempat gembala. Berarti pada tempatnya. Istilah di mana? Menyo tanya urung berabe dah tu. Ya kan? Menyo tanya urung berabe dah tu. Menyo tanya memang pengembala dah tu. Biasa unta le ta berabe le ta gembala. Kemudian menyo tu kedila, ya kan? Ini tame tempat untuk JI. Tinggal siro tempat unta kenan. Tapuno kenan li JI barulah tame lepas tempat berabe. Jadi tempat istirahat sementara setelah dia minum. Dah ini memang dah tempat minum ji. Yang gekun dengan atnil ibil. Jadi ini makruh sembahyang pada tempatnya. Makruh sembahyang ini pada tempatnya. Olian wal makbarati tahirah. Dan pada kuburan yang suci. Tempat kuburan yang suci. Bagaimana suraya? Bi'an lam tuhbaj. Dengan bahawa tidak digalikan akan ianya kuburan. Dengan bahawa tidak digalikan akan ianya kuburan. Kah begitu? Kah. Makanya kuburan tersembayang bak kuburan yang suci nyo hukumnya makruh. Kau empat leh. Makanya orang kau kai ke na puak sembayang nak bak kuburan. Padahal yang nak sembahyang bak kuburan yang suci hukumnya makruh, jadikan tempat. Mesti mayat dia yup. Hana takut dia. Tahu kan? Maka makruh. Makruh. Wallahu a'lam. Berarti nyo kabeh kun Imam Nawawi. Karena dilikat nukultu oleh Imam Nawawi, berpendapat oleh Imam Nawawi. Berarti yang memang nyo pendapat yang kuat dalam mazhab kita nyo, kemakruhan dalam sembahyang yang pertama adalah berpaling muka dengan tanpa hajat. Kasabo. Yang kedua, takalan kedai ulangit hotel sembahyang. Kedua, yang kelih tak silak ataupun pakaian dalam sembahyang. Kapadum kah? Yang keempat,
tak letakkan tangan di atas mulut. Hana keperluan, kan tengah menguap, kan pupu lain, tak letakkan bak mulut. Kan? Tak pedum kan? Put. Kemudian yang kelima, tak sembahyang, tak beten iya. Kemudian tak sembahyang, tak beten yang hukumnya makro. Olian tak sembahyang di ketika datang makanan pak teman sebelah kaki. Oh katinggai. Nak sembahyang di atas sebelah kaki. Yang juga makro karena hana kusyuk, ibadah kusyuk. Sebelah kaki sembahyang. Pokok ni rukun sembahyang kan nyodong. Dang terserah pun dua belah pun sebelah. Mami tanya sanggup sembahyang sebelah kaki, sah saja ada dong. Cuma masalah ni hukumnya makruh. Olian meludah. Makro lah sembahyang. Tak meludah pihak kanan, pihak kiri, pihak hadapan. Kecuali tak meludah pihak kiri. Mam dalam masjid, hanjit meludah. Hati kiri ludah. Monya dalam masjid, hanjit ludah dalam masjid. Baik ada pihak kanan, pihak kiri, ada pun deka. Gaya meludah bak pakaian pihak kiri. Kemudian, puduk jarah di pinggang. Juga hukumnya makro. Tak puduk jarah di pinggang, yang hukumnya makro. Yang sembahyang. Karena yang kelakuan iblis ke pegah. Yang pegahnya buat Yahudi. Olian ulai berat tat itren. Deku-deku. Berarti berat tat miyup ulai. Yang juga makro. Olian tak sembahyang dalam kamar mano. Tak sembahyang berarti bak tempat ganti. Tak sembahyang berarti bak jalan. Tak sembahyang bak tempat kotoran. Tak sembahyang berarti bak gereja. Tak sembahyang berarti bak tempat perkumpulan unta hotel JI. Tak sembahyang bak makbarah yang suci. Yang hukumnya makruh. Yang hukumnya makruh. Kan? Bang? Ya. Menyom mudarat. Pak sembahyang reda ni? Samping. Mana teken bak makbarah? Sampai apa ni nak kena kubu? Sampai kubu kan? Nak kena kubu lagi contoh sampai ilmu. Ya kan? Makanya menyehina nuku memang nak hadis. Tahu hadis? Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi yang gecok daripada Ibnu Umar. Hadisnya annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalliya fi sab'atil mawatin. Dilarang oleh Rasulullah untuk sembahyang bak 7 tempat. Melarang oleh Rasulullah untuk salat pada 7 tempat. 7 tempat fil madbalah, pada tempat kotoran yang dilarang. Kemudian bak mudzarah. Mudzarah bukan mudzarah. Tempat pemotongan lah. Ya. Dan makbarah dan qari'ah tarik di jalan dan dalam kamar mandi dan tempat perhimpunan unta. Kah? Ukeun alasan mandumnya. Yang kai lah. Kah? Pakan ku makro sembahyang bak kamar mano. Makro sembahyang bak jalan, makro sembahyang bak tempat kotoran, bak gereja dan bak tempat perkumpulan unta, bak pemakaman yang suci. Bahkan karena hadis Tirmizi annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya Nabi daripada salat pada tempat yang telah disebutkan. Yang ke hadis lu baca tak? Kan? Hadis yang lu baca tak? Hadis yang lu baca tak? Toh, epai naha Rasulullah naha ayusalliya fi sab'atil mawatin. Dilarang oleh Nabi sembahyang bak 7 tempat. Ka khalal kanisah, selain gereja. Selain gereja. Ka fala tarud fi hadisin. Maka tidak datang ia gereja dalam hadis. Maka tidak datang ianya gereja dalam hadis. Jadi larangan ini ikut makro sembahyang bak kamar mano, makro sembahyang bak jalan, makro sembahyang bak tempat kotoran. Nyan mandum na tersebut dalam hadis. Telah dicoba tempat bunuh selain gereja. Maka bak gereja,
Nyan hana apa kan mengenai tentang masalah makruh sembahyang bak gereja, nyan hana tersebut dalam hadis. Hana tersebut dalam hadis. Ya, mami hana tersebut dalam hadis pakai keburuh ini. Kayak menalak. Wa ulhikat dan dikiaskan akan kanisah, akan gereja bil hamam dengan kamar mandi. Ha, gekias hukum kias. Mio tanya ahli sunnah wal jamaah naruh hukum kiasnya. Kayak kan? Berarti dalil tu atau dalil? Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas dan istishab hal. Jadi dikiaskan berarti gereja bak kamar mana? Sedangkan kamar mana dah disebutkan dalam hadis. Gelarang oleh Rasulullah untuk sembahyang bak kamar mana? Maka bak gereja juga lagi. Larangan ini bukan haram tapi makruh. Wal makna dan bermula alasan fil kirahah pada makruh fima pada keduanya gereja dan kamar mana annahuma ma'wa syayatin bahwa sungguhnya gereja dan kamar mana itu tempat syaitan. Jadi gekiaskan ku gereja bak kamar mana kunang gekiaskan ku bersama gerejanya dengan kamar mana ni kalau ayo kayak pelecehan tu. Ya kan? Nampaknya ada bukan para ulama. Jadi dikiaskan berarti bunuh gereja bak kamar mana? Sama dengan apa sama je aku bak sama-sama makwa syaitan. Berarti miajak bak gereja kan aku kaku jak bak tempat syaitan. Ya kan? Ada ku jalan pegang. Karena sama gereja dengan kamar mana bak sama-sama tempat syaitan. Makanya makruh sembahyang bak gereja. Hanya makruh sembahyang bak gereja dalam artian kon ya semua petong. Mu memang Buddha gedaya berarti tak semua atawayan nyan ka kon le makruh ya. Ka murtad tu. Ya Buddha dia sembahyang dro bermunajah kepada Allah. Cuma tempat tak bak gereja. Kaya kan? Nyan hukumnya makruh. Pakon karena nyan makwa syaitan ni. Makwa nyan tempat kan makwa urang legenda urang mesti makwa kan tempat syaitan. Wa fit tarik dan bermula alasan pada makruh fit tarik di jalan istighalul qalbi itu berbimbang hati ataupun menyibukkan hati bi marurin nasfih dengan sebab lalu manusia pada jalan. Manku bak jalan pakai makruh sembahyang ku. Bak jalan makruh sembahyang alasannya karena berbimbang hati tu. Tiba hati kita dengan sebab lalu manusia. Belum yang lewat cewek lelagak, yang ragam. Dah ada kalannya kan? Hati main aju. Padahal tengah bermunajah kepada Allah. Karena bunuh menghilangkan was-was, menghilangkan khusyuk kita maka hukumnya makruh. Kah? Muyahina dua buah alasan. Ta'dil marah wa ta'dil musalli. Alasan. Menyakiti orang yang lalu dan menyakiti orang yang sembahyang dengan sebab lalu mereka itu dan sedikit khusyuknya. Hanya gara-gara ada yang sembahyang giban le. Kau kali pergi likut lewat ikut sembahyang giban hukum. Benar ada sembahyang buat jalan lo. Kau kan? Ini pepok orang sembahyang. Di pepok kamu ganggu. Makanya makruh. Makruh. Nyangka. Nanti gak ada khusyuk tu. Sedikit khusyuk. Wafil madbalah najasatuha tahta saubil mafrushu alaiha masalan. Dan bermula alasan pada makruh pada tempat kotoran itu bernajisnya tempat kotoran. Pak najis tahta saubi di bawah pakaian mafrushi yang dihamparkan akan ianya pakaian
Alaiha, di atasnya kotoran. Masalah aku contohkan sebagai contoh. Kak. Mamanya terkedi bak tempat kotoran pakan mikro. Makanya lembaga pun kan hati najis sembahyang. Muyo hati najis langsung dari sembahyang. Jika sah sembahyang. Karena kesyarakan tempat bersuci. Hina yang kena pegah adalah pada tempat kotoran. Makruh nanti sembahyang karena bernajis tempat tersebut. Pak bernajis di bawah pakaian yang terjadikan sebagai tikar. Berarti yang mana? Langwa ilmu orang sembahyang. Cuman kan ada ilmu orang dah. Cacok masalah tak leng. Maka kan sah sembahyang hati najis. Yang kata top. Dengan masalah. Tatop dengan tikar. Kaya kan? Sah. Cuma hukumnya makruh. Makanya lagi contoh mesti tanya ini. Nak dicak nunggu. Ya kan? Nak dicak. Tadi salah dicak yang dah sembahyang. Sembahyang ke bang hukumnya sah. Karena dia hanya bersentuhan dengan najis. Najis payub. Cuma yang menjadi masalahnya makruh. Pakai makruh. Karena di bawahnya bernajis. Ya kan? Mohon kan? Makanya ini yang menjadi hukum makruhnya pada tempat kotoran bukan salat ada najisnya. Tapi salatnya adalah di atas tempat yang suci. Yang di bawahnya itu ada najis. Lemo kata tu pun dengan tika. Talin tika mesti ada lah. Sembahyang tu. Nya makruh. Ka. Siban? Bukan. Ka. Olian wafi atil ibil dan pada tempat unta, tempat berkumpulnya unta. Nyan apa alasan makro? Alasan makro pada tempat berkumpulnya unta, nifaruha itu larinya unta. Musyawishu lil khusyuk yang mewaswas ia lil khusyuk bagi khusyuk. Yang memperwas-was ia bagi khusyuk. Musyawis mengganggu ia bagi khusyuk. Ya. Makanya bak tempat bunuh yang memang unta ejak 0000 sampai kenan. Oleh aja ia ini oleh yang baru talit jilam untuk jak merat ji. Jak mempun kembali. Menancit orang yang mesti lumah. Lagi ancit lah. Pakan ni kan makro karena iplung tu. Tengah-tengah ni nam tempat-tempat tu nanti kejut zero tu terkejut sabun unta kai plung. Ya kan? Kai plung hotel kai plung gadah kusyuk dia. Ya dipoknya pui peka dia ni apa hau tengah sembahyang. Kenan. Tok kenan ke perang kalau dalam agama. Wafil makbarah dan alasan makruh pada makbarah ghairal mambusyah yang ketiadaan digalikan. Gimana? Dan bermula alasan makruh pada makbarah itu keadaan digalikan. Ya kan? Jadi pakan makruh pun bak kuburan. Berarti kuburan yang hanai gali lah mah. Ya kan? Yang kuburan hanai gali. Walam yufid fil hadis dan tidak memberi faedah dalam hadis. Walam yuqayyid dan tidak mengkaitkan. Walam yuqayyad dan tidak dikaitkan fil hadis dalam hadis. Najasatu matataha akan bernajis barang di bawahnya makbarah bisadid dengan nanah. Tuh. Yang hana kaya betul?
Dikit baru hadis. Wal makbarah. Dan bermula alasan pada makruh salat pada makbarah yang kenderaan digalikan dan tidak dikaitkan kenderaan digalikan dalam pada hadis. Itu bernajis barang di bawahnya kuburan dengan nanah. Maksudnya gimana? Benar. Oh, kau betul. Ya, kau betul. Kau berarti mana? Dan bermula alasan pada makbarah, pada kuburan yang tiada digalikan dan tidak dikaitkan akan ianya tiada digalikan dalam hadis. Itu bernajis barang di bawahnya dengan nanah. Ya, pakan makruh sembahyang bak kuburan yang suci. Ya kan? Berarti kuburan yang hanya digalikan. Sedangkan yang hanya digalikannya kata-kata tidak digalikannya hanya kait dalam hadis. Karena kalau dalam hadis bunuh 7 tempat yang dilarang oleh Rasulullah langsung diibarat dengan wal makbarah. Hanya kait. Ya kan? Alasan ini adalah bernajis di bawah. Bernajis di bawahnya. Bernajis di bawahnya. Menghina tempat nak ibarat wasababul kirahah inda irakin. Sebab makruh di sisi ulama Iraq ma tahtam salahu minan najas. Barang di bawah tempat solatnya daripada najis. Wa bidzalika ala lahu Syafi'i. Dengan demikian diilat akannya oleh Imam Syafi'i. Tak betul. Jadi makanya makruhnya sembahyang atas kuburan. Atas kuburan karena iup lano yang hai banyak gancur kan. Aulian amal mambusyah adapun bermula kuburan yang digalikan fala tasiu salafia maka tidak salah salat dalamnya padanya kuburan yang digalikan min ghairi ha'il daripada tanpa ha'il, tanpa lapik. Wa ma'ahu dan sabit bersertanya lapik itu dimakruhkan. Ya. Jadi menyebab kuburan yang kadiku nyan hansa sembayang. Muhana lapik, muhana tikar bukan. Cuma muhana tikar hukumnya makruh.
Nyangka kan? Kemudian wa ulhika bi atnil ibil, dan dikiaskan dengan tempat unta, ma'waha akan tempatnya unta, lailan pada waktu malam. Jadi bunuh atnil ibil, tempat berkumpulnya unta di ketika di naji'iyah. Yang dikiaskan kenan adalah tempat unta hotel malam. Jadi kandang unta. Fakat lima anal mazkuri fi, karena makna yang disebutkan akan yang mana padanya tempat. Sama berarti unta lah salikat lah lari untuk unta. Dengar teman ada kai plung di. Kada kucuk dah. Dan tidak dimakruhkan fi marahil ghanam, pada tempat kambing. Fi murahil ghanam, pada tempat kambing. Artinya ma'waha, tempatnya kambing pada waktu malam. Bahkan lintifai zalikal makna fiha, karena tiada demikian makna padanya tempat kambing. Punya tempat kambing buat waktu malam, yang mesti hanam tu sembarang kena. Yang kan kena pegang tempat bernajis tu. Tahu kan? Punya dekedi memang tempat di tu kan, jika kita mula tempat kotoran. Tempat istirahat kambing buat waktu malam. Yang mesti hanam tu sembarang kena pegang. Bahkan karena hana alasan likat, alasan pelung. Berarti punya kami hana pelung je tengok ke. Ya ke? Hai menan jadi hana wa in tusawwira, sekalipun dipikirkan padanya tempat kambing akan misal itil ibil, perumpamaan tempat unta. Fala tukrah fihi aidan, maka tidak dimakruhkan akan salat pada tempat pula. Jadi walaupun kedai terfikirkan je, haji bahanai kami gai pelung je sama gai unta. Ya kan? Kami gai pelung je, mamnya gai pelung. Bukan terjadi. Kanyo kada kusyuk je dah yo. Walaupun mana hana makruh. Kagak pegang hana dia. Ya kan? Dia pun ada fikir iman. Kagak pegang. Cuman munyo terjadi yang pak dalam nagtamah macunyo bak faraun. Tahrumu salatu mutawajjihan qabran nabi. Haramlah salat hal keadaannya seorang itu yang menghadap ia akan kubur nabi. Kubur nabi Pak di Madinah, di Masjid Nabawi kan? Nyo berarti nyo haram sembahyang menghadap kubur nabi. Kubur nabi naik ke. Sembahyang ke kena nyo haram ke bah. Waktu kerahu fi ghairi, dan dimakruhkan akan sembahyang hal keadaan menghadap pada kubur selainnya Nabi.
kubu-kubu para ulama, kan? Sembahyang menghadap pun makruh hukumnya, kan harim. Makruh hukumnya. Apakah makruh? Karena bunuh lagi ada pegang bunuh. Dia kena sembah kubu lah. Ya sembahyang tetap lillahi ta'ala karena Allah, kan? Cuman kebetulan ke ada kubu. Makanya makruh. Sembahyang menghadap kubumu makruh. Menghadapnya. Menyebab menghadap kubu Nabi cin harim. Wala tabtul fima dan hana batil sembahyang pada keduanya. Kalau syekhuna, tak berkata oleh syekhuna, sembahyang sah. Mesti sembahyang menghadap kepada kubur Nabi. Sembahyang sah. Ya kan? Sembahyang tetap sah. Hana batil sembahyang. Cuma hukumnya agak harim. Hukumnya harim. Olehnya wataguku ni alasan bak masalah kuburan ni pai. Tengok kan? Kuburan yang suci yang hendak digalikan. Yang pakan guna makruh. Karena nanadis di bawahnya. Ya, nanadis di bawahnya. Dan berkata ingkanan mahbusyah. Seandainya digalikan, berarti nanadis dalam, kan? Maka makruh hendak digali. Jadi dia hanya ayub, kan? Maka hukum makruh. Mau menyukai gali? Jika harim, kan? Sah sembahyang. Kecuali nahail, nalapi, musalla tu. Wa illa dan jika tidak, maka dimakruhkan akan solat di atas barang yang bertentangan ia akan manyet. Karena bernajis barang di bawahnya daripada nanah. Oh benar. Bernajisnya kuburan bunuh bernajisnya okay? Oh bak matbalah kadang-kadang lain bila. Ilikat bak tempat kotoran pakan makruh sembahyang karena bernajisnya tempat kotoran di bawah pakaian. Di bawah pakaian seandainya digalikan. Karena boleh tempat kotoran. Cuma hanya digalikan maka makruh dak tu yang bertentangan dengan mayat. Pakan karena bernajis di bawahnya. Nyempat surah yang sembahyang ada kuburan yang suci. Oleh zalika dan kerana demikian la tukrahu fi maqabir anbiya wa syuhada. Tidak makruh akan yang salat pada makbarah kuburan para nabi dan para syahid. Berumah syahid. Jadi punya tekeri tersembayang bak kubur para nabi atau kubur para nabi je dah pegah. Kan bak makbarah pemakaman para nabi dan syuhada nyo hana makruh. Pekalah sah hana makruh. Karena para nabi hana puah. Hana bernajis, hana meninggal urunyan. Bal ahya dekun udip. Udip. Ya kan? Ya bukan. Ya kubuh hadasan depan istisna daripada makbarah adalah makbarah para nabi. Maka hana makruh sembahyang makbarah para nabi. Bahkan karena para anbiya dalam kubur mereka itu ahyaun, hidup. Udip urunyan. Jadi hana bernajis kan? Mata udip. Melancit bak para syuhada walaupun gede urunyan meninggal mudah dah tapi udip. Berarti jangan kamu lupa nunggu. Nyepat menyatakan la inna kun syekhuna dalam kalubi haram sembahyang menghadap kubur Nabi. Sedangkan kubur yang ke Nabi nya makruh. Tapi sembahyang tetap sah hana batil. Kan? Dalam Umairah ba'da timmah qala fi'iyya berkata ianya Imam Ghazali yang kata ia tukrahu salah dimakruhkan akan sembahyang fil aswaq di pasar. Pasar-pasar yang makruh sembahyang. Karena bising ya kan ganggu dia. Warihab al-kharijah anil masjid. Warihabil kharijah anil masjid. Dan bak tanah lapang yang ada di luar masjid. Mamanya terkedi bak tempat yang luas dalam masjidnya hana makruh. Ini dalam padang sembahyang siro dinan. Yang macam dunia. Makanya kesunatkan kanya sembahyang kanya goyo letakkan sesuatu pembatas kan. Bintih mana. Ataupun puduk sesuatu yang lain. Kaji Allah alam bisawab.